adalah lapisan atas dari permukaan bumi yang terdiri dari campuran batuan, mineral, organik, dan air. Tanah merupakan hasil dari proses pelapukan batuan dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan. Tanah berperan penting dalam kehidupan manusia. Tapi, tahukah kamu bagaimana proses tanah terbentuk? Terdapat beberapa faktor pembentukan tanah, seperti bahan induk, topografi, organisme, iklim, waktu, dan manusia. Faktor pembentukan tanah yang pertama adalah bahan induk. Bahan induk dihasilkan dari batuan induk yang mengalami kehancuran batuan induk, terdiri dari batuan bekuan, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Hancurnya bahan induk disebabkan oleh pelapukan, baik secara mekanis, kimiawi, maupun biologis. Bahan induk yang hancur karena pelapukan kemudian membentuk tanah. Yang kedua adalah topografi. Topografi berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu wilayah yang dapat dikaji melalui garis kontur lahan. Oleh karena itu, topografi akan mempengaruhi tebal tipisnya lapisan tanah dan sistem pengairan. Yang ketiga yaitu organisme. Organisme berperan penting terhadap pelapukan, baik secara kimiawi ataupun biologis. Organisme dapat membantu proses terbentuknya humus dan sifat-sifat tanah yang dipengaruhi oleh berbagai jenis vegetasi. Faktor yang keempat yaitu iklim. Iklim berkaitan dengan curah hujan dan suhu yang ada di suatu wilayah. Suhu mempengaruhi proses pelapukan pada bahan induk. Proses pelapukan akan berlangsung secara cepat dan singkat apabila suhu yang tersedia semakin tinggi. Adapun curah hujan berpengaruh pada laju erosi. Faktor yang kelima yaitu waktu. Dalam proses pembentukan tanah, bahan induk akan mempengaruhi lama waktunya pelapukan dari bahan induk menjadi tanah, sehingga waktu berkaitan dengan lama tidaknya pembentukan tanah. Sebagai contoh, bahan induk vulkanik memerlukan waktu sekitar 100 hingga 10.000 tahun untuk membentuk tanah. Faktor yang terakhir yaitu manusia. Manusia adalah salah satu faktor pembentukan tanah yang aktif. Adanya berbagai macam aktivitas manusia di permukaan tanah dapat mempengaruhi cara pembentukan tanah. Ciri-ciri tanah. Yang pertama, ciri fisik. 1. Tekstur. Tanah memiliki tekstur yang berbeda-beda seperti pasir, liat, atau campuran keduanya. 2. Struktur. Tanah memiliki struktur yang berbeda-beda seperti granular, primastik, atau blok. Warna. Tanah memiliki warna yang berbeda-beda seperti coklat, hitam, atau merah. Kepadatan. Tanah memiliki kepadatan yang berbeda-beda seperti tanah yang padat atau tanah yang longgar. Kedua yaitu ciri kimia. Yang pertama, pH. Tanah memiliki pH yang berbeda-beda seperti asam, netral, atau basah. Kedua, kandungan nutrisi. Tanah memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda seperti nitrogen, fosfor, atau kalium. Yang ketiga, kandungan mineral. Tanah memiliki kandungan mineral yang berbeda-beda seperti pasir, liat, atau kapur. Ciri yang ketiga yaitu biologis. Yang pertama, kehidupan tanah. Tanah memiliki kehidupan tanah yang berbeda-beda, seperti bakteri,
pungi ataupun cacing tanah. Yang kedua, kandungan bahan organik. Tanah memiliki kandungan bahan organik yang berbeda-beda, seperti humus ataupun kompos. Yang ketiga, kemampuan tanah untuk mendukung kehidupan. Tanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mendukung kehidupan tanaman dan hewan. Ciri yang keempat yaitu mekanis. Yang pertama, kekuatan tanah. Tanah memiliki kekuatan yang berbeda-beda, seperti tanah yang kuat atau tanah yang lemah. Yang kedua, kemampuan tanah untuk menyerap air. Tanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menyerap air, seperti tanah yang dapat menyerap air dengan tanah yang tidak dapat menyerap air. Yang berikut yaitu kemampuan tanah untuk mendukung beban. Tanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mendukung beban, seperti tanah yang dapat mendukung beban yang berat atau tanah yang tidak dapat mendukung beban yang berat. Profil tanah dan horizon tanah. Apa itu profil tanah? Profil tanah adalah penampang vertikal tanah yang menunjukkan susunan-susunan lapisan tanah dari permukaan hingga ke lapisan terdalam. Lapisan-lapisan ini disebut horizon tanah yang terbentuk melalui proses alami selama ratusan hingga ribuan tahun. Apa itu horizon tanah? Horizon tanah menunjukkan perbedaan karakteristik tanah berdasarkan kedalaman. Berikut adalah beberapa horizon tanah yang umum. Yang pertama, horizon O. Horizon O adalah lapisan paling atas, kaya bahan organik seperti daun, ranting, dan sisa-sisa tumbuhan. Yang kedua, horizon A. Horizon A adalah lapisan topsoil, kaya bahan organik, terdekomposisi, berwarna gelap, dan memiliki struktur remah. Yang ketiga yaitu horizon E. Horizon E adalah lapisan elevasi, mengalami pencucian mineral dan bahan organik, warnanya lebih terang. Yang keempat yaitu horizon B. Horizon B adalah lapisan akumulasi, kaya mineral dan bahan organik yang tercuci dari lapisan atas, memiliki struktur padat. Yang berikut yaitu horizon C. Horizon C adalah lapisan bahan induk, terdiri dari batuan yang belum terurai, merupakan dasar dari pembentukan tanah. Yang berikut yaitu horizon D. Horizon D adalah lapisan batuan dasar, merupakan batuan induk yang belum terlapuk. Apa manfaat untuk memahami profil tanah? Memahami profil tanah sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk yang pertama yaitu pertanian. Menentukan tingkat kesuburan tanah, kemampuan tanah dalam menyerap air, dan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam. Yang kedua yaitu ekologi. Ekologi mengalami perubahan iklim,
konversi tanah dan mitigasi erosi. Yang berikut yaitu studi lingkungan. Studi lingkungan mengalami proses pembentukan tanah dan fungsinya dalam ekosistem. Jadi, profil tanah dan horizon tanah memberikan gambaran tentang struktur dan karakteristik tanah yang penting untuk berbagai aspek kehidupan. Oke teman-teman, jadi sekarang kami akan membuat media lapisan tanah dan horizon tanah. Pasti teman-teman penasaran ya? Mari simak video lebih lanjut. Alat dan bahannya antara lain batuan agak besar, kerikil, tanah warna coklat gelap, tanah humus, tanah warna terang, rumput, dan botol bekas yang sudah dipotong. Yang pertama, masukkan batuan agak besar ke dalam botol yang sudah dipotong. Lapisan ini bernama horizon air. Horizon air disebut juga dengan horizon rock. Horizon ini merupakan horizon batuan keras yang belum mengalami pelapukan. Yang kedua, masukkan kerikil ke dalam botol yang sudah dipotong. Lapisan ini bernama horizon C. Horizon C merupakan lapisan bahan induk tanah. Proses penciptaannya disebabkan oleh sedikit proses videogenik dan tidak memiliki karakteristik seperti horizon O, A, E, dan B. Yang ketiga, masukkan tanah berwarna coklat terang ke dalam botol yang sudah dipotong. Lapisan ini bernama horizon B. Horizon ini merupakan horizon yang tersusun dari proses penimbunan dari hasil pencucian dari horizon A. Yang keempat, masukkan tanah berwarna coklat gelap. Lapisan ini bernama horizon E. Horizon E merupakan horizon yang tersusun dari bahan organik dan bahan mineral. Dan horizon ini juga mengalami proses pencucian. Yang kelima, masukkan tanah humus ke dalam wadah. Lapisan ini bernama horizon A. Horizon A merupakan bagian yang kaya unsur hara dan sebagai tempat tumbuhnya akar tanaman. Yang terakhir, masukkan rumput ke dalam wadah. Lapisan ini bernama horizon O atau organik. Lapisan ini terletak paling atas sekaligus sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Hal itu karena horizon ini mengandung banyak bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh. Ini adalah hasil percobaan yang kami lakukan membuat model profil tanah berdasarkan horizon atau lapisannya. Jadi lapisan yang paling atas yaitu horizon O, A, E, B, C, dan horizon R. Sekian dan terima kasih.